Tes tes. Tes tes. Saya pengen menyampaikan yang dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Selamat datang pendamping gugus Ibu Diana Mustikasari SPD. Selamat datang Bapak Muhammad Ilham Matia SPD sebagai panitia KPS. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir di acara webinar ini. Webinar ini tentang gaya belajar siswa. Di acara webinar ini nanti kalian akan mempelajari tentang gaya belajar. Sebelum acara dimulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan teman-teman saya dari kelompok 3. Nama saya Rayhan Rahmandika sebagai host. Lalu ada moderator kita, Fania Wijayanti, dan presenter kita pada acara hari ini, yaitu Risma Ilviani Saniaya.
Baik, untuk acara selanjutnya, waktu dan tempat, saya persilahkan Fania sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, serta teman-teman yang sudah hadir di acara webinar Gaya Belajar Siswa. Izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita yang bernama Risma Elviani Sania, yang asal sekolahnya dari SMP PGRI 1 Cibinong, tempat tanggal lahirnya di Bogor, 23 Juli 2006, dan rumahnya yang beralamat di lingkungan 2 Citata Dalam, RT 4 RW 13. Sebelum narasumber kita memaparkan materinya, saya mohon kepada Bapak, Ibu, serta teman-teman untuk mute terlebih dahulu agar suasana tetap kondusif. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi link yang sudah ada di kolom chat. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Risma Elviani sebagai narasumber untuk memaparkan materinya. Terima kasih Fania Wijayanti atas sambutannya. Ini saya akan menjelaskan tentang gaya belajar siswa. Pendamping gugus Ibu Diana Mustikasari, SPD. Tujuan pembelajaran, siswa dapat mengenali gaya belajarnya sendiri. Siswa memakai gaya belajarnya agar mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Proses belajar, melihat, menerima, menggunakan, mengelola, menyimpan, dan memanggil. Proses belajar, menyerap informasi, modalitas, mengatur dan mengolah informasi, dominasi otak. Gaya belajar, kondisi bagaimana seseorang menyerap, mengatur, dan mengelola informasi yang diterimanya. Modalitas belajar, visual, belajar dengan cara melihat. Auditorial, belajar dengan cara mendengar. Kinestetik, belajar dengan cara bergerak atau mempraktekkan. Ciri-ciri orang visual dalam belajar. Pertama, mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Kedua, tidak pandai memilih kata-kata dalam bicara. Ketiga, rapi, teratur, teliti, dan perencana yang baik. Keempat, pembaca cepat dan tekun. Cara belajar tipe visual. Pertama, belajar dengan gambar, diagram, dan peta. Kedua, membuat coretan, simbol, dan tanda-tanda penting. Ketiga, menggunakan video, gambar-gambar berwarna. Keempat, membuat pengelompokan. Ciri-ciri orang auditorial dalam belajarnya. Pertama, suka bicara kepada diri sendiri waktu belajar. Kedua, mudah terganggu oleh keributan waktu belajar. Ketiga, suka menjelaskan panjang lebar. Keempat, dapat mengingat dengan baik apa yang dipelajari dari diskusi daripada yang dilihat. Cara belajar tipe auditori. Pertama, membaca dengan suara atau bercerita. Kedua, menulis ulang yang dipelajari atau ringkasan. Ketiga, diskusi, berdebat, dan wawancara. Keempat, mendengar melalui kaset, seminar, lokakarya. Ciri-ciri orang kinestetik dalam belajarnya. Pertama, bicara dengan pelan. Kedua, menghafal dengan berjalan bolak-balik. Ketiga, ketika bicara banyak menggunakan isyarat tubuh. Keempat, banyak bergerak, sulit duduk diam dalam belajar dalam jangka waktu lama. Cara belajar tipe kinestetik. Pertama, melakukan praktek. Kedua, mengamati demo atau contoh konkret. Ketiga, menggunakan gerak dalam belajar. Keempat, menggunakan model, logo, alat-alat praktek, kerajinan tangan, dan lain-lain. Terima kasih.
Saya kembalikan kepada moderator kita, Fania. Baik, terima kasih kepada narasumber untuk materinya. Sekarang saya persilakan kepada Bapak, Ibu, serta teman-teman yang ingin bertanya untuk klik raise hand terlebih dahulu atau bisa mengetik pertanyaan di kolom chat. Nanti kita bacakan ya. Baik, yang ingin bertanya silakan dipencet klik raise hand-nya. Udah ada pertanyaan yang masuk di kolom chat ya. Jadi pertanyaannya dari Vira. Menurut Anda, apakah setiap individu bisa memiliki lebih dari satu gaya belajar? Saya persilakan kepada narasumber untuk menjawab. Oke, baik. Jawabannya boleh. Tapi harus dilihat dari berbagai macam gaya belajarnya, dia lebih cenderung ke arah mana. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Syifa Fauzia mau nanya apa? Apa sih tujuan dari kita tahu gaya belajar apa yang kita punya? Baik, narasumber silakan untuk menjawab. Tujuannya adalah ketika kita tahu gaya belajar kita apa, kita bisa langsung fokus dan kita tahu di mana letak nyamannya. Ya, yang Bapak angkat kedua. Pak, penjemuran, Nak. Pak, penjemuran angkat. Berat atau patah? Pak, itu, Mama, Ada yang ingin bertanya lagi? Baik, ada pertanyaan dari Muhammad Yustiar dari kelompok 1. Jika orang yang suka belajar sambil tiduran, itu dinamakan metode pembelajaran apa ya? Baik, narasumber silakan menjawab. Tadi bisa diulangi apa pertanyaannya? Pertanyaan dari Muhammad Yustiar dari kelompok 1. Jika orang yang suka belajar sambil tiduran, itu dinamakan metode pembelajaran apa ya? Narasumber silakan menjawab. Jawabannya gaya belajar kinestetik. Gaya belajar apa? Gaya belajar saya kinestetik. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi?
Baik, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, sesi tanya jawab sudah cukup, maka saya persilakan kepada narasumber untuk memberikan closing statement. Banyak. Nggak lihat apa? Nggak lihat. Buta sih. Closing statement-nya sebagai penutup saya ingin memberikan satu quotes untuk dijadikan sebagai penggerak generasi muda untuk terus semangat belajar. Orang bijak belajar ketika mereka bijak. Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Terima kasih. Luar biasa bermanfaat sekali ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari acara webinar kita kali ini adalah manusia memiliki bermacam-macam gaya belajar yang dapat membantu mereka untuk belajar secara maksimal. Kenalilah gaya belajar Anda dan andalkanlah Tuhan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Acara selanjutnya saya kembalikan ke host. Begitu doang, udah habis udah. Itu doang. Gue mau ngomong ini siap diem aja. Suruh bikin flyer, gak bikin gua ini. Stres gua bangsat. Ih, kok pada Zoom sih kok kagak dah? Ya, betul. Unmute. Baik, bisa di-unmute dulu. Mohon maaf atas tidak kenyamanannya. Baik, webinar ini saya tutup saja. Terima kasih kepada Bapak, Ibu Guru, dan teman-temannya sekalian yang sudah hadir meluangkan waktunya untuk mengikuti acara webinar ini. Semoga paparan materinya bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf untuk kekurangannya. Kita akhiri acara webinar ini dengan membacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Tadi Raden Hasan itu siapa ya? Berisik sekali, terus ada kata-kata yang kurang pantas. Stres, Bu. Dia stres. Dibicarakan. Siapa sih itu? Ini ya? Gugus ini bukan? Iya, Bu. Oh, si Ahmad Fauzi bukannya? Ya, Ibu komentar dari Ibu dulu apa Pak Ilham dulu nih? Silakan Pak Ilham. Silakan Bu Diana dulu, Bu. Kamu ya. Alhamdulillah lumayan lancar untuk kelompok 3. Cuman mungkin agak jangan terlalu terburu-buru. Terus tadi hostnya harusnya langsung gercep ya kalau ada suara yang dirasa mengganggu, mohon langsung di mute gitu. Tadi hostnya sudah Ibu WhatsApp tapi nggak respon juga ya, masa jadi makin banyak suara yang masuk tadi dari Raden Hasan. Oke, udah bagus sih menurut Ibu ya, ada tanya jawabnya juga. Mungkin untuk selanjutnya bisa lebih bagus. Silakan Pak Ilham. Baik, terima kasih Bu Diana atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk gugus 12 luar biasa sekali ya. Ada perkembangan dari kelompok-kelompok sebelumnya yang tadi saya saksikan. Nah, mungkin tadi sudah Bu Diana bilang bahwa memang presenter itu untuk menjelaskan materi itu jangan terburu-buru. Jadi jangan hanya membacakan, tapi dikembangkan lagi. Jadi patokannya bukan PPT yang kalian sajikan, tapi dari PPT itu adalah kuncinya saja, itu merupakan kisi-kisi kalian. Jadi dikembangkan lagi dengan pemikiran kalian, improvisasi lagi dengan kata-kata kalian gitu, biar mudah dipahami sama audiensnya. Kemudian host itu adalah tuan rumah, nak. Jadi host itu bukan hanya membuka room saja. Jadi kalian itu sebagai tuan rumahnya sih. Gimana sih kalau misalkan tuan rumah
harus merangkul tamu gitu kan, harus mempersilahkan tamu. Makanya kan ketika ada yang join harus diadmit atau harus diizinkan. Kemudian kalau ada yang rusuh juga kayak tadi, kemudian ada yang kurang baiklah di luar itu, ya kamu juga berhak untuk menegurnya, atau bahkan kalau bisa juga, kalau memang tidak bisa kondusif lagi, kalian juga bisa untuk mengeluarkan dari Zoom ruangan ini gitu, seperti itu. Jadi host itu benar-benar fungsinya sebagai tuan rumahnya lah untuk mengendalikan pertemuan webinar ini, seperti itu. Kemudian moderator juga harus ketika misalkan tidak ada pertanyaan atau kondisinya sepi, moderator jangan diam saja, jangan menunggu gitu, mempersilahkan apa nih gitu. Jadi jangan saling tunggu-tungguan. Moderator itu harus mengendalikan webinar gitu, harus mengendalikan suasana, gimana caranya webinar ini menyenangkan. Nah, itu tugas moderator. Bagi saya sudah luar biasa, kader bangsa luar biasa. Mudah-mudahan kelompok selanjutnya lebih baik lagi ya. Demikian Bu Diana. Terima kasih Pak Ilham. Yuk, selanjutnya ditutup acaranya, guys. Terima kasih semuanya ya sudah ikut. Baik, terima kasih atas masukannya. Demikian webinar ini saya tutup. Terima kasih.